Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita di hari ini untuk berkat yang luar biasa Ia berikan. Maka dari itu, mari kita mengagungkan namanya. Kita angkat pujian, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, Roh Kudus penghiburku, menyertai kita di dalam dunia ini. Walau badai menimpa, jangan takut dan bimbang. Yesus tetap setia menjaga pelihara kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan takut dan jangan bimbang. Tuhan Yesus tetap setia menjaga dan pelihara kita semua. Mari kita berdoa. Mengucap syukurlah kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan terus menjaga menyertai kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, berdoalah kami kepada-Mu ketika kami hendak akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Karena itu ya Tuhan, dianugerahkanlah hikmat supaya dapat menuntun membimbing kami, supaya kami dapat membaca, mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tema perenungan kita di saat ini adalah Yesus Kristus, kekuatan dan hikmat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman sekarang banyak orang berlomba menjadi kuat dan pintar. Ada yang merasa kuat karena uangnya banyak, ada yang merasa hebat karena jabatannya tinggi, dan ada juga yang bangga karena pengetahuannya luas. Tetapi hidup sering membuktikan bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Saat masalah datang, sakit penyakit menyerang, keluarga mengalami pergumulan, atau hati terluka, manusia sadar bahwa dirinya sebenarnya lemah. Begitu juga dengan hikmat manusia. Sepintar apapun seseorang, tetap ada saat di mana ia bingung untuk mengambil keputusan dan tidak tahu harus melangkah kemana. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kepada satu pribadi yang tidak pernah gagal, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa
Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Artinya, di dalam Yesus kita menemukan kekuatan saat lemah, pengharapan saat putus asa, dan hikmat saat kita tidak tahu arah hidup. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, sebuah kota yang terkenal dengan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebanggaan manusia. Banyak orang di sana lebih mengagungkan kepintaran manusia daripada kuasa Tuhan. Karena itu, Paulus berkata, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan." Bagi dunia, salib terlihat lemah dan memalukan. Orang mungkin berpikir, bagaimana mungkin seorang yang disalibkan dapat menyelamatkan manusia? Tetapi justru melalui salib, Allah menunjukkan kuasanya yang terbesar. Salib bukan tanda kekalahan. Salib adalah kemenangan. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ia menanggung dosa manusia. Ia mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut. Dunia melihat penderitaan, tetapi Allah melihat keselamatan. Dunia melihat kelemahan, tetapi Allah menyatakan kekuatannya. Seringkali kita juga merasa lemah dalam hidup. Ada pergumulan ekonomi, ada masalah keluarga, sakit penyakit, kekecewaan, bahkan air mata yang tidak diketahui orang lain. Kadang kita merasa tidak sanggup berjalan sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Kristus. Saat Petrus berjalan di atas air, ia bisa berdiri selama matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi ketika ia melihat angin dan ombak, ia mulai tenggelam. Demikian juga hidup kita. Kalau hanya melihat masalah, kita mudah takut. Tetapi kalau memandang kepada Kristus, kita memperoleh kekuatan baru. Yesus bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga hikmat Allah. Banyak orang pintar tetapi salah mengambil keputusan. Banyak orang memiliki pengetahuan tinggi tetapi hidupnya hancur karena tidak memiliki hikmat Tuhan. Hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Hikmat dunia sering mengajarkan kesombongan, tetapi hikmat Allah mengajarkan kerendahan hati. Hikmat dunia mengajarkan balas dendam, tetapi hikmat Allah mengajarkan kasih dan pengampunan. Karena itu, orang percaya harus berjalan hidup dipimpin oleh hikmat Kristus. Dalam keluarga, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk berbicara dan bertindak. Dalam pelayanan, kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya tidak melayani dengan emosi dan kesombongan. Dalam mengambil keputusan, kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya tidak salah jalan. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang sulit, supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya. Sebab ketika manusia merasa kuat, seringkali manusia lupa Tuhan. Tetapi ketika manusia sadar bahwa dirinya lemah, disitulah kuasa Kristus bekerja dengan nyata. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jabatan bisa hilang, uang bisa habis, kepintaran manusia ada batasnya. Tetapi Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus ada kekuatan bagi yang lemah, di dalam Yesus ada pengharapan bagi yang putus asa, di dalam Yesus ada hikmat bagi yang bingung untuk menentukan jalan hidup. Karena itu, jangan malu memberitakan Kristus, walaupun dunia menganggap iman kepada Tuhan itu kuno atau tidak penting, tetapi tetaplah percaya, sebab keselamatan tidak ada di dalam manusia, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Mari jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita akan kuat menghadapi tantangan dan berhikmat menjalani kehidupan. Salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kristus adalah sumber hikmat yang menuntun hidup kita. Orang percaya dipanggil untuk hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Kiranya firman ini meneguhkan untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah dalam setiap musim kehidupan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa agar kami mau untuk selalu hidup bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Karena hidup yang mengandalkan Tuhan akan membawa kita menikmati ketentraman dan keselamatan, tetapi hidup yang mengandalkan diri sendiri hanyalah akan membawa kita hidup dalam kesia-siaan. Karena itu ya Tuhan, bimbing dan pakailah kami, supaya kami tetap hidup bergantung kepada Tuhan,
maka dari itu kami akan percaya Tuhanlah yang akan menjaga, menyertai akan kehidupan kami. Karena itu saat ini bermohonlah kami kepadamu, ketika kami akan bekerja, beraktivitas, Tuhanlah senantiasa menolong kami semua, pribadi kami, keluarga kami. Biarlah setiap kerja usaha yang kami kerjakan, semuanya diberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga kami pun pasti dituntun, dibimbing, dapat melakukan semuanya dengan baik, dan kami yakin ada berkat yang luar biasa akan Tuhan beri dan anugerahkan. Dan kiranya sukacita, damai sejahtera akan selalu Tuhan anugerahkan bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami pun bermohon bagi saudara-saudara kami pula yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, dalam pergumulan, biarlah juga Tuhan senantiasa menolong, menjamah sakit penyakit yang mereka alami, membukakan jalan bagi mereka yang dalam pergumulan, sehingga mereka boleh melihat besar kasih setia Tuhan, membawa mereka benar-benar merasakan pemulihan dan mujizat Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dan kami pun bermohon untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai, sehingga kami yakin semuanya dalam kendalinya Tuhan. Maka inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.